ada sebuah negara yang belanja kesehatannya lebih rendah daripada APBD-nya, yaitu Kuba dan India. Nah, kita ingin mencontoh Kuba dan India yang melakukan model promotif dan promotif untuk menekan biaya kesehatan. Slide berikutnya, transformasi berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Berbagi cerita baik, tidak boleh ngomongin program lagi. Gitu ya. Balik, silakan mau menambahkan. Sebenarnya pada prinsipnya kalau kerjasama apapun yang kita lakukan itu tidak bertentangan ya dengan hitoh nilai-nilai perjuangan Aisyah Muhammadiyah. Pada dasarnya sih menurut saya nggak ada persoalan ya. Tetapi ya kemarin misalnya ketika saya ke Aceh ya, itu mencoba untuk melihat apa sih sebenarnya persoalan-persoalan yang ada di Aceh terkait dengan situasi pendidikan. Masa masih ada guru itu digaji 35.000 per bulan gitu kan, masa sih Bu gitu ya. Saya ngobrol dengan Bu Ketua PWA-nya, masa sih? Iya Bu, ya sudah, ini adalah amal jariah kita dengan cara bagaimana ini kita data dengan data yang valid, kita olah. Nah ini kan berarti Dikdas sama LPPA kerjasama, lalu kemudian kita bikin sebagai bahan advokasi kita berbahaya. Jadi tentunya nanti setelah kembali dari sini tentu kita akan segera berkoordinasi, kemudian berkomunikasi, menyampaikan segala sesuatu hasil dari sini kepada pimpinan wilayah Aisyah. Kemudian tentu juga nanti kita akan sosialisasikan dengan majelis-majelis lainnya. Dan tentu untuk keberhasilan dari program-program kerja yang sudah kita identifikasi, baik itu potensi, kemudian tantangan dan masalah-masalah yang kita hadapi
tentunya kita membutuhkan kolaborasi. Kolaborasi adalah sesuatu hal yang sangat penting, meskipun di dalam Aisyah sendiri atau Majelis Kesehatan dan seluruh pimpinan yang ada di pimpinan pusat Aisyah dan seluruh peserta Rakernas 3 lembaga yang saya hormati. Mohon izin saya akan membacakan keputusan Rakernas dari LPPA. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah. Rapat Kerja Nasional Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah yang diselenggarakan pada 17-18 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4-5 Agustus 2023 Masehi bertempat di Yogyakarta setelah menyimak dan mencermati dengan seksama: 1. Pidato pembukaan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Dr. APT Salma Hurbaina MKes. 2. Pidato kunci Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Profesor Dr. Dante Saksono Harbowono. 3. Sambutan pembukaan Rektor Universitas Aisyah Yogyakarta Dr. Warsiti. Kemudian yang keempat, pengarahan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Pertama, program umum, yaitu 1. Penguatan ideologi gerakan, dinamisasi gerakan wilayah, peningkatan kapasitas dan wawasan Islam berkemajuan pada pimpinan dan anggota, manajemen pengetahuan, peningkatan visibilitas hasil penelitian dan pendidikan politik melalui berbagai metode yang relevan, yaitu divisi riset dengan Aisyah Lestari, divisi kajian dengan Aisyah Update, divisi pendataan dengan Inspirasi Aisyah. Yang kedua, program unggulan Madrasah Politik Perempuan, Literasi Digital, ICAS atau International Conference on Aisyah Studies, pendataan dan sistem informasi potret cabang dan ranting. Lalu yang ketiga adalah program LPPA lintas lembaga, majelis dan lembaga. Strategi menggerakkan program, menyepakati strategi menggerakkan program di tingkat wilayah maupun daerah yang mencakup menguatkan kapasitas pimpinan LPPA, mengutamakan kebersamaan dan keberlanjutan, membangun sinergi lintas divisi majelis dan lembaga, menguatkan inisiatif dan kreativitas lokal, mengikutsertakan anggota dan simpatisan dari berbagai latar belakang profesi dan pendidikan, menjamin kemitraan dengan mitra relevan baik internal maupun internasional. Kemitraan mendorong LPPA wilayah untuk menjalin kemitraan dengan multi pihak yang mengedepankan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan menguntungkan. Secara eksternal, di pemerintah, di semua tingkatan kelembagaan publik, organisasi non-pemerintah, mitra luar negeri, institusi pendidikan dan penelitian yang serupa, swasta, lembaga, filantropi, media, dan lain-lain. Secara internal, Muhammadiyah, organisasi otonom, majelis dan lembaga amal usaha Muhammadiyah Aisyah. Terakhir, pendidikan politik, mendorong LPPA PWA untuk melakukan pendidikan politik melalui Madrasah Politik Perempuan yang meliputi penguatan kapasitas calon anggota legislatif perempuan, penguatan dan pelatihan perempuan penyelenggara pemilu, pendidikan pemilih perempuan kelompok rentan, pemilih pemula dan pemilih muda, pemantauan pemilu, dan terakhir penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan di desa dan lembaga publik. Yogyakarta, 18 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan 5 Agustus 2023 Masehi. Atas nama Ketua Dr. Anda Siti Samsiato MA PhD dan Sekretaris Profesor Alimatul Kiptiah MA PhD. Terima kasih mendalam yang tidak terhingga atas karunia Allah yang luar biasa, kedatangan ibu-ibu dari seluruh Indonesia dengan seluruh tantangannya, kemudian berproses bersama di Yogyakarta dalam rangkaian Rakernas ini. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa. Mumpung di sini ada yang harus saya sebut ya, kami sangat berterima kasih atas dukungan dari pimpinan Pusat Aisyah
dari UNISA, ya. LPPA ini kalau nggak dibantu oleh pimpinan pusat Aisyah dan UNISA mungkin ya kita belum bisa memberikan servis yang sebagus ini ya. Kita belum punya amal usaha, untuk itu kita sangat berterima kasih ya, dan kita sangat senang dengan kolaborasi ini. Jazakumullah khairan katsira. Insya Allah nanti UNISA dan juga utamanya pimpinan pusat Aisyah semakin barokah ya. Barokah itu kebahagiaannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ini bagian doa ya di antara Aisyah. Di LPPA sendiri kami sangat bersyukur kita sudah dengan teman-teman semuanya terus berproses. Kita mengadakan banyak polling, banyak survei. Yang terakhir adalah survei tentang apa yang dipikirkan ketika datang menghadiri Rakernas, kemudian apa yang didapatkan, dan kemudian apa yang akan dilakukan. Cukup menggembirakan, banyak teman-teman yang mengisi itu semula membayangkan Rakernas ini akan membosankan, akan banyak duduk. Ternyata yang didapatkan adalah proses yang sangat menyenangkan, ya, banyak fun gitu ya. Kemudian yang akan dilakukan memulai kegiatan ya satu demi satu dengan berkolaborasi. Kita dalam Rakernas ini menggunakan strategi kolaborasi, tapi juga top down dan bottom up. Ya. Kemudian kita gabung juga antara capacity building, jadi kita selain paparan juga ada pelatihan-pelatihan praktis, utamanya untuk melakukan riset-riset menggunakan ini udah malam nih, sudah memiliki aplikasi yang lebih safe, lebih bagus, tentu kita akan menggunakan dengan baik, dan kami dari LPPA sudah sangat siap ya untuk bekerja sama dengan majelis yang lain ya, baik itu dari majelis kesehatan, majelis pendidikan tinggi, termasuk kemarin Ibu Warsiti mengatakan Ibu Warsiti ingin membuat survei tentang wawasan perempuan Islam berkemajuan di lingkungan majelis kesehatan. Kami sangat siap untuk bekerja sama ya. Demikian yang sedikit mungkin sebagai akuntabilitas kami apa yang dilakukan di Hotel Ayarta ya selama beberapa hari ini. Sekali lagi terima kasih atas semua dukungan ya dari PP, dari UNISA, dari teman-teman semua di LPPA, dan juga ibu-ibu yang sudah datang dari 29 provinsi. Luar biasa. Pertama, atas nama pimpinan pusat Aisyah tentu kami mengapresiasi yang tinggi dari hasil-hasil yang tadi sudah dibacakan dari 2 majelis dan 1 lembaga yang semuanya berdasarkan berbasis pada keputusan Muktamar Aisyah yang ke-48, di mana strategi mengimplementasikan dari program-program yang menjadi keputusan Muktamar, dan nampaknya 2 majelis 1 lembaga ini taat pada prosedur ketentuan organisasian, dan kebanggaan paling tidak saya begitu. Di saat kita sedang berpikir majelis kesehatan yang tadi luar biasa ya, dari pengalaman sharing dari para rumah sakit, muncul tadi itu saya sangat terkesan, yakni amal usaha di tingkat ranting bisa membuat klinik, dan itu sudah mendapatkan izin. Jadi selama pada Ibu Dr. Putus dari PWA Kalimantan Timur yang posisi rantingnya itu ada di ranting Tapis, betul ya Bu ya? Mana Bu Dr. Putus? Ya. Dan ini juga perlu dukungan dari LPPA dalam konteks bagaimana melakukan pemetaan, kemudian melakukan penelitian, kajian yang itu memang diperlukan. Oleh karena itu, ibu-ibu LPPA di tingkat wilayah bisa melakukan banyak hal untuk mensupport bagaimana inisiasi-inisiasi dari masing-masing daerah, mungkin dari setiap daerah atau melalui koordinasi dengan LPPA
wilayah itu untuk pemetaan dan memungkinkan untuk membuat atau menghadirkan sebuah amal usaha. Hanya jeda 1 minggu ya ibu-ibu pimpinan wilayah untuk segera bergerak. Karena kalau lebih dari 1 minggu insya Allah lupa. Insya Allah lupa laporan. Jadi yang namanya laporan itu luar biasa. Laporan di mana? Laporan di di wilayah, di level organisasi masing-masing itu, dan laporannya pun tercatat. Dinamika semangatnya juga disampaikan di dalam forum-forum yang ada di wilayah masing-masing maupun di tempat amal-amal usaha yang pada kesempatan ini bisa. Poinnya apa? Setiap kita bergerak, melangkah bersama, berkolaborasi, tetapi terus membangun kemandirian, insya Allah ada banyak jalan untuk kita bisa berkhidmat di Aisyah. Terakhir sekali, Rakernas ini harus segera ditindaklanjuti dan ini secara nasional untuk seluruh majelis dan lembaga. Cara menindaklanjutinya seperti apa? Tentu di dalam Rakernas ini tadi belum ada penjadwalannya, ya belum ada. Tapi kami dari pimpinan pusat Aisyah itu berharap program ini segera jalan, tetapi tidak terlalu banyak untuk kemudian melakukan rapat-rapat kerja. Di wilayah cukup rapat kerja sekali, tetapi habis itu setelah itu harus seluruh digerakkan sampai di tingkat daerah maupun yang harus ke bawah ya sampai tingkat cabang dan ranting. Karena sosialisasi, penyamaan persepsi, langkah itu tidak boleh lebih dari 1 tahun dari muktamar. Kalau lebih dari 1 tahun dari muktamar, kita sebenarnya periode kita ini hanya 3,5 tahun. Kenapa? Karena yang setengah tahun sebelum periode berakhir itu sudah siap-siap muktamar. Nah, tapi jangan berpindah ibu-ibu mengikuti rakernas majelis yang lain. Karena nanti tidak akan selesai terus di majelis kita masing-masing. Tema dari seluruh kegiatan ini tadi sudah disinggung, yakni kolaborasi dan kemandirian. Mohon ini betul-betul menjadi sebuah tagline menggerakkan Aisyah di awal periode ini dengan kolaborasi dan kemandirian. Undur, selamat jalan, tetap sehat, jangan sampai ada ibu yang sampai di rumah harus istirahat 2-3 hari karena kecapean.